Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelinda Gustina, NPM 2023030020 dari Program Studi Psikologi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Video ini bertujuan untuk menginformasikan kepada teman-teman, kemudian yang kedua adalah sebagai tugas dari pendidikan Pancasila. Video ini mempunyai 2 poin, yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem etika, dan yang kedua adalah perilaku bermoral dan perilaku tidak bermoral. Poin yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika mempunyai 2 poin, yang pertama yaitu sistem dan kemudian etika. Sistem adalah satu kesatuan yang utuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan etika adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik atau buruk, kebiasaan hidup, atau tata cara hidup setiap individu maupun masyarakat. Etika mempunyai 4 kriteria, yaitu yang pertama kebijaksanaan, 2 kesederhanaan, 3 keteguhan, dan yang keempat ada keadilan. Sebelum memasuki poin yang kedua, saya akan menyampaikan bahwa etika dan moral mempunyai arti yang sama, hanya saja pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari sedikit berbeda. Moral digunakan untuk perilaku atau tingkah laku yang sedang dinilai, sedangkan etika dilakukan dengan sistem nilai yang ada. Poin yang kedua yaitu perilaku bermoral dan perilaku tidak bermoral. Sebelum menyampaikan contohnya, saya akan menyampaikan pengertian dari kedua hal. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang artinya kebiasaan. Kemudian, menurut Kamus Psikologi, moral adalah untuk merujuk moralitas dalam peraturan sosial atau adat istiadat yang mengatur perilaku. Sedangkan kata bermoral adalah mematuhi nilai-nilai norma sosial ataupun budaya. Sedangkan kata tidak bermoral yang berarti bertentangan dengan norma yang ada. Contoh perilaku bermoral yang pertama yaitu berhemat. Hemat adalah melakukan atau hati-hati dalam menggunakan uang atau sebagainya. Nah, sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Yang kedua yaitu menghargai sesama pengguna jalan, seperti mendahulukan penjalan kaki, tidak mengganggu orang lewat, menyingkirkan atau ada hambatan dari jalan supaya tidak ada terjadinya kecelakaan. Kemudian ada memelihara kelestarian alam, seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, seperti tidak menebang pohon secara liar, tidak melakukan pemburuan secara liar. Yang berikutnya adalah jujur. Ketika kita melakukan kejujuran, ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapat, seperti perasaan yang tenang, kemudian mudah dipercaya, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, contoh perilaku jujur adalah ketika kita menemukan dompet atau uang yang terjatuh di jalan, kita harus mengembalikannya kepada orang tersebut. Ada banyak cara untuk menerapkan jujur pada diri kita. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri adalah mengakui apa saja sih kekurangan yang ada pada diri kita, atau apa saja sih sifat negatif yang menghalangi langkah kita atau yang menghambat langkah kita. Nah, dengan hal tersebut kita akan mudah untuk memperbaiki diri dan melihat kemampuan diri kita. Yang kedua yaitu mengantisipasi segala perbuatan yang merugikan atau yang membuat kita merasa bersalah. Seperti jangan pernah melakukan sekali kebohongan, karena setiap seseorang melakukan sekali kebohongan akan ada kebohongan berikutnya. Yang ketiga, berhentilah membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikutnya yaitu perilaku tidak bermoral. Ada banyak sekali contoh-contoh perilaku tidak bermoral, salah satunya adalah tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar ini sering sekali ada beritanya di televisi atau sosial media yang sering kita temui. Faktor penyebab terjadinya tawuran ini ada banyak, salah satunya yaitu ada faktor tabiat atau kondisi emosional seseorang. Kondisi emosional yang tidak terjaga untuk menahan diri dari amarah. Nah, tawuran ini adalah manifestasi dari emosi yang tidak terkontrol.
Faktor yang kedua yaitu faktor keluarga. Pada dasarnya, keluarga adalah pendidikan pertama seorang anak. Namun terkadang ada kalanya orang tua tidak memperhatikan perkembangan anak atau ketika melakukan kekerasan fisik pada anak. Nah, hal tersebut menjadikan kekerasan fisik bagi setiap anak atau setiap individu ini hal-hal yang lumrah baginya. Nah, yang ketiga ada faktor relasi. Faktor relasi adalah faktor pertemanan. Nah, dalam setiap pertemanan ada pasti unsur tolong-menolong. Namun, tolong-menolong dalam hal ini sering disalahgunakan oleh setiap pertemanan. Misalnya ketika satu orang teman mempunyai masalah dengan kelompok lain, kemudian kelompok temannya ini tidak terima dan kemudian tawuran tersebut terjadi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.